inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hadhihi liyadiyali Allahumma fasaffi'hu fiyya. Apa yang artinya ini? Ya Allah, sesungguhnya saya meminta kepadamu dan menghadap kepadamu dengan karomah, dengan kemuliaan nabimu, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya menghadap kepadamu yakni untuk hajat saya ini agar terkabul, yaitu saya ingin sembuh dari kebutaannya. Coba kita simak dari doa yang diberikan Nabi kepada pemuda tersebut. Fi hajati atau wajhilaika binabiika, di situ. Titiknya di situ permasalahannya. Kita paham betul di situ. Saya menghadap kepada Allah atau wajhu ilaika binabiika Muhammadin. Kenapa kok masih ada embel-embel binabiika Muhammadin? Disitulah pemuda tersebut meminta kepada Allah, namun melewati lantara karomah kemuliaan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad. Ini tawassul. Ini yang disebut tawassul, yang disepakati oleh ulama ahli sunnah wal jamaah. Jadi tidak ada larangan, apalagi mengatakan bid'ah, tidak ada, karena kita memintanya itu kepada Allah. Nabi pun memberi doa seperti itu. Kalau memang seperti ini dilarang, tentu Nabi tidak akan memberikan doa yang seperti itu. Begitu sahabat Haris channel Abdullah ini. Jadi kita harus paham betul. Bahkan Imam Turmudi ini menambahkan, kata Imam Turmudi, ini hadisnya hasan, sahih. Hasan dan sahih, kata Imam Turmudi. Bahkan kata Imam Turmudi ini, kemudian pemuda itu berdiri, kemudian langsung sembuh seketika waktu itu. Ini, masa kita tidak percaya dengan imam-imam perawi hadis yang seperti itu? Apakah mereka berbohong? Bahkan mereka hadisnya sudah banyak, dan bahkan oleh oknum-oknum sebelah banyak juga hadis mereka yang digunakan. Tapi ketika bertentangan, ini disebut hadis yang lemah. Ini kan repotnya. Ketika bertentangan dengan mereka, hadisnya dibilang tidak sahih. Namun ketika sesuai dengan mereka, ini disebut hadis sahih. Ini yang sulit, saudara. Maka dengan orang-orang seperti itu bagaimana? Memang seperti itu. Yang penting kita memperkuat keimanan kita, memperkuat ahli sunnah wal jamaahan kita, sehingga kita menjadi orang yang tidak mudah tergoyah, tidak mudah ikut-ikut, tetap ada di jalur ahli sunnah wal jamaah. Bahkan banyak cerita-cerita di dalam kitab ini. Nabi ketika selesai sholat, di sini ada dijelaskan, idza kharaja ila sholati qala bismillah mantu billahi tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa quwwata illa billah. Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilin 'alaika wa bihaqqir raghibin. Ini apa artinya? Nabi ketika selesai sholat itu membaca bismillah mantu billahi tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Kemudian Nabi berdoa, ya Allah, saya meminta dengan haknya orang yang meminta, wa bihaqqir raghibin, dan orang-orang yang senang terhadapmu. Ini Nabi kan juga mengajar melewati lantaran orang yang meminta dan melewati lantaran orang yang memang cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Nabi yang berdoa seperti itu. Sebenarnya Nabi ketika, ya Allah saya meminta, aman beres. Nabi itu apa yang diminta pasti dikabulkan. Tapi Nabi tidak sombong. Dengan kepangkatan beliau, Nabi tidak sombong, masih bihaqqis sa'ilin wa bihaqqir raghibin, dengan haknya orang yang memang meminta dan dengan haknya orang-orang yang suka senang terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini barangkali.